menjelaskan pengertian zakat. Secara istilah, zakat berasal dari bahasa Arab, zakah atau zakat, yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau fakir miskin dan sebagainya. Kedua itu dasar hukum zakat. Dasar hukum zakat menurut Al-Quran, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Hukum menurut hadis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, sebagian orang Arab ingkar dalam membayar zakat. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, demi Allah, jika mereka menolak membayar zakat kepadaku berupa seekor kambing yang dulu pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi mereka karena keengganan mereka membayar zakat tersebut. Syarat dan rukun zakat ada 3. Yang pertama, muslim dan merdeka. Perintah berzakat hanya diserukan kepada kaum muslimin yang merdeka atau bukan budak atau hamba sahaya. Yang kedua itu mencapai nisab. Nisab artinya batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk berzakat. Artinya, seorang muslim tidak diwajibkan berzakat jika seluruh harta miliknya belum memenuhi syarat atau 1 nisab. Yang ketiga itu memenuhi haul. Selain nisab, zakat juga hanya berlaku jika harta yang dimiliki sudah memenuhi haul atau masa kepemilikannya itu sampai 1 tahun. Baik, terima kasih kepada teman kita yaitu Aristika. Di sini saya akan membacakan tentang tujuan zakat. Yang pertama, tujuan zakat yaitu untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan. Yang kedua, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Yang ketiga, supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Hikmah zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa kebahagiaan diperoleh dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, mendidik dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang ketiga, untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat sombong dan kikir, serta membersihkan hartanya dari bercampur baurnya dengan hak orang lain. Yang keempat, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dari para pendosa dan pencuri. Pengertian wakaf. Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Adapun dasar hukum wakaf, dalil yang menjadi dasar yang diisyaratkan ajaran wakaf pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah hanya pemahaman konteks terhadap ayat Al-Quran yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Rukun dan syarat wakaf. Jadi rukun dan syarat wakaf ada 4. Yang pertama, orang yang berwakaf atau al-wakif. Jadi syaratnya itu harus baligh dan berakal. Kedua, dia benda yang diwakafkan atau al-mauquf. Jadi syaratnya itu tidak sah dipindah milikkan. Kemudian harga barang yang berharga. Kemudian harta yang diwakafkan itu diketahui kadarnya. Kemudian yang ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaih. Jadi dia ada 2 syarat, yaitu muayyan dan ghairu muayyan. Jadi berarti dia harus orang muslim dan merdeka. Jadi rukun yang keempat itu yaitu lafaz atau ikrar wakaf atau siga. Jadi persyaratannya itu, ucapan itu mesti mengandung kata-kata yang menunjukkan kekal atau ta'bid. Kemudian tidak sah wakaf itu dengan batas waktu tertentu. Kemudian ucapan itu harus pasti. Unsur wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Yang pertama itu wakif atau orang yang berwakaf. Jadi syarat bagi wakif ini baligh dan berakal.
Wakif dibedakan jadi 3, yaitu wakif perseorangan, wakif badan hukum, dan wakif organisasi. Kemudian kedua, najir atau pengelola wakaf. Dia adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakapan. Kemudian mauquf atau harta yang diwakafkan. Jadi harta ini bernilai, milik wakif dan tahan lama untuk digunakan. Kemudian mauqul alai atau tujuan wakaf. Jadi ini harus sejalan dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu amalan sedekah. Kemudian yang terakhir atau unsur terakhir yaitu sigat wakaf, yaitu dengan lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Dan ini harus sesuai dengan ijab dan qabul. Jadi yang terakhir bagian dari wakaf yaitu macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu wakaf sosial atau khairi. Wakaf sosial bertujuan untuk kepentingan umum, bukan ditujukan kepada orang-orang tertentu. Jadi wakaf khairi ini wakaf yang mempunyai hak penuh untuk menentukan kepada siapa saja wakaf itu akan diberikan, apakah untuk anaknya, cucunya, fakir miskin, atau diberikan untuk ibadah, bahkan bisa saja untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu wakaf ahli atau dijuri. Jadi wakaf ini bertujuan untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat kaya atau miskin. Kemudian yang terakhir itu wakaf gabungan. Jadi wakaf ini untuk kepentingan umum dan keluarga secara bersamaan.